Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran kedua kita, yaitu pada halaman 11 kita akan membahas mengenai Pancasila dan lambang-lambangnya. Sekarang anak-anak perhatikan ya, kita baca sama-sama ya. Di situ ada sebuah buku. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, sampul bukunya lambangnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, ya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak pada suatu hari ditanya simbol atau lambang negara kita apa ya? Nah, jawabannya apa kira-kira? Iya, burung Garuda Pancasila. Burung Garuda ya. Nah, sekarang halaman berikutnya, halaman 12. Halaman 12, silahkan dibuka lagi. Bacalah teks Pancasila berikut. Kalau sekarang ibu minta dibaca, kalau besok dihafalkan ya. Satu persatu, misalnya satu Pancasila dihafalkan satu hari, hari kedua sila kedua, hari ketiga sila ketiga, dan seterusnya. Insya Allah kurang dari 1 minggu itu sudah hafal kelima Pancasila tersebut. Oke, sekarang kita baca Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita lihat di bawahnya. Di situ ada gambar bintang, ada gambar rantai, padi dan pohon beringin, kemudian ada kepala banteng, dan terakhir adalah padi dan kapas. Kelima gambar tersebut merupakan simbol-simbol pada Pancasila, simbol-simbol pada sila-sila yang ada pada Pancasila. Yang pertama, bintang. Itu bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada gambar rantai. Ya, simbolnya dari sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau simbol ketiga, gambarnya apa? Gambarnya pohon beringin. Di situ Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, di situ ada kepala banteng. Kepala banteng ini menyimbolkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas sebagai bahan pokok kita. Bunyi silanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu untuk Pancasilanya. Satu hari satu dihafalkan ya anak-anak ya. Bagi yang sudah menghafalkan kelima-limanya, ibu ucapkan terima kasih. Tapi bagi anak-anak yang belum, karena itu wajib, setiap hari Senin pasti akan kita baca atau kita baca bersama pada saat upacara. Jadi ibu minta satu hari satu dihafalkan, satu, kemudian hari besok sila keduanya, begitu seterusnya ya. Iya. Kemudian halaman 13, anak-anak punya tugas di situ, tapi tugasnya tidak boleh di buku tema ya, harus di buku latihannya. Nah, kita perhatikan di sini. Tugasnya pada halaman 13. Nanti anak-anak diminta untuk menuliskan bunyi silanya dari sila pertama, kedua, sampai dengan sila kelima beserta simbolnya. Tapi simbolnya jangan digambar ya. Simbolnya jangan digambar. Cukup ditulis saja. Misalnya yang pertama, bunyi sila pertama apa? Ketuhanan ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Segala kegiatan kita yang berhubungan dengan Tuhan itu melambangkan sila pertama Pancasila. Contohnya, nah, kalau kita beribadah, kita meminta kepada siapa? Kepada Tuhan, orang tua, atau guru?
Iya, kepada Tuhan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu melambangkan sila pertama ya. Diingat ya anak-anak ya. Bunyi sila pertama, simbolnya ditulis. Yang kemudian kedua, bunyi silanya apa? Simbolnya cukup disebutkan saja ya, tanpa digambar. Itu tugas yang pertama ya anak-anak ya untuk PPKN-nya. Kemudian sekarang kita lanjut. Gambar 14. Nah, gambar halaman 14. Nah, ada berapa gambar di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar yang kita disajikan di sini untuk kita amati. Gambar pertama apa? Gambar pertama kegiatan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua berdoa sebelum makan. Yang apa ini? Yang ketiga sama, ya. Ada gereja, ya, bisa disaksikan di situ. Kemudian yang keempat semua ini ya dari gambar terakhir itu kegiatan beribadah menurut agama masing-masing. Sekarang kalau kegiatan beribadah itu melambangkan sila keberapa? Ayo, yang berhubungan dengan Tuhan tadi sila keberapa? Iya, sila pertama Pancasila. Berarti keenam gambar di sini itu sudah menggambarkan atau mewakili untuk contoh dari sila pertama Pancasila. Sekarang kita lanjut. Ada teks di bawahnya. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Ayo. Apakah masih sendiri-sendiri beribadahnya atau berjamaah? Yang Islam? Yang Hindu bagaimana? Iya. Ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Itu untuk bahasa Indonesianya ya anak-anak. Tapi kita skip saja yang itu ya, karena ibu rasa semua anak-anak pintar bercerita ya. Tapi kalau untuk menuliskan mungkin harus banyak latihan dulu. Tugas pertamanya tadi cukup Pancasila saja ya. Pancasila, menuliskan bunyi-bunyi sila Pancasilanya. Kemudian yang kedua adalah menuliskan lambang-lambangnya. Sekarang ada percakapan di sini. Halaman 15 silahkan dibuka. 15. Percakapan Udin dengan Mutiara. Perintahnya di sini tunjukkan mana yang termasuk ungkapan. Nah, sekarang ungkapan ada berapa ungkapan yang kemarin kita bahas? Ada 5 ya. Tapi sekarang di sini ada tambahannya lagi. Iya. Sekarang kita simak. Udin, buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Kutu buku ya, diingat ya. Kutu buku artinya apa? Ayo, orang yang gemar membaca. Siapa di sini yang ingin dijuluki kutu buku? Kutu buku itu bagus loh. Jadi semua ilmu bisa dia cari melalui membaca. Tapi jangan hanya membaca chat SMS atau WA saja ya. Usahakan buku pelajaran, buku apa saja yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, usahakan dibaca dulu ya, dibaca juga ya. Kutu buku. Nah, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita. Bagus, judulnya Bintang Lapangan. Bintang. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya. Terima kasih ya Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama Dek. Coba kita ulang ya anak-anak ya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya. Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama Dek. Nah, itu percakapannya ya. Di situ ada berapa ungkapan yang bisa kita cari artinya. Yang pertama adalah kutu buku, artinya orang yang gemar membaca atau yang hobi membaca. Yang kedua apa itu? Mana tadi?
tidak besar kepala. Artinya apa? Ayo. Tidak besar kepala artinya? Ya. Sekarang perhatikan halaman 16. Nah, ini untuk soal bahasa Indonesianya ya, anak-anak ya. Soal bahasa Indonesianya cukup dikerjakan sampai nomor 6 saja. Halaman 16. Ya. Di situ ada soal bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Tadi kalau PPKN itu mengenai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila ke-5 beserta lambangnya. Cukup dituliskan saja lambangnya, tidak digambarkan. Kalau untuk bahasa Indonesia ada pada halaman 16. Kalau mau ditulis soalnya silahkan, karena soalnya sudah ada di sini. Yang tidak mau menulis soalnya juga tidak masalah ya, karena soalnya memang sudah ada tercantum di sini. Kecuali kalau soalnya kita kirim melalui online, mungkin harus ditulis soalnya ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya itu mengenai olahraga. Nah, olahraga ini karena kita tidak bisa terapkan secara langsung anak-anak ya. Jadi ibu minta dilakukan ya, diterapkan di rumah masing-masing, di halaman ya, sempit saja. Kalau tidak ada kelompok bermainnya tidak masalah, sendiri juga tidak apa-apa. Yang punya adik atau yang punya kakak, daripada bosan di rumah, silahkan diikuti adiknya ya, diikuti saudaranya untuk mengikuti pembelajaran ini biar tidak bosan di rumah ya. Di situ ada beberapa langkah kegiatan olahraga yang dapat kita lakukan sebenarnya di dalam kelas, tapi karena berhubung masih belajar di rumah, masih masing-masing semua di rumah, jadi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Tapi anak-anak bisa lakukan di rumah masing-masing ya. Iya, cukup sekian untuk hari ini. Semoga tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Yang masih sakit, sistem imunnya harus ditingkatkan ya nak ya. Jangan malas makan. Vitamin harus tetap dikonsumsi ya. Karena apalagi cuaca sekarang ini lumayan membawa yang tidak kita inginkan ya. Ya sudah. Untuk hari ini terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.